mengeluarkan rilis berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh saudara ES, merupakan karyawan yang bertugas untuk melakukan pengecekan, pembersihan dan perawatan komponen yang ada di tower sinyal Telkomsel. Jadi berdasarkan laporan dari pihak perusahaan, yakni laporan polisi nomor LP 102 Kaltim Reskubar pada tanggal 2 Agustus 2021 melaporkan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh saudara ES dan saudara TS, dan di mana modus operandi dari saudara ES ini merupakan karyawan daripada PT Telkomsel, mengetahui bahwasanya ada beberapa aki tower sinyal yang ada di tower Telkomsel ini, kemudian bersama-sama dengan saudara TS untuk mengambil aki yang ada di tower tersebut. Ada beberapa TKP di sini, ada 4 TKP, diantaranya TKP yang pertama ada di Kampung Jenang Danung, kemudian TKP kedua ada di Kampung Simpang Raya, kemudian TKP ketiga ada di Kampung Tering, dan yang terakhir ada di TKP Kampung Geleo Asal. Jadi di sini yang kami amankan berdasarkan hasil dari pemeriksaan, saudara tersangka TS ini sudah menjual 92 aki, yang dimana 92 aki ini sudah dijual kepada saudara SR dan dijual dengan harga Rp8.000 per kilo. Kemudian pasal yang kita persangkakan di sini terhadap tersangka adalah pasal 363 ayat 1 huruf ke-4E dan 5E KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Adapun beberapa barang bukti yang kita amankan di sini dari saudara ES, diantaranya 1 kunci ring merek Tekiro, kemudian 1 tang, 1 buku tabungan Bank BRI, 5 lembar rekening koran, 100 lembar uang pecahan 100.000 dan 100 lembar uang pecahan 50.000 dengan nilai total 15 juta rupiah. Kemudian dari saudara TS kita amankan 1 unit mobil pickup Daihatsu Grand Max Nopol KT 1885XB dan 1 handphone merek Vivo berwarna biru dengan kode IMEI sekian. Kemudian kerugian material yang diderita oleh perusahaan sampai saat ini berdasarkan keterangan dari perusahaan adalah sekitar 340 juta. Dan kesimpulan yang kami dapatkan di sini mengacu adanya keterangan saksi dan tersangka menyimpulkan bahwa tersangka ES dan tersangka TS telah cukup bukti untuk dipersangkakan dalam perkara barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali dan sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah memenuhi unsur pasal 363 ayat 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, terkait dengan ES tadi, apakah ada jaringan-jaringan lainnya dan bagaimana dengan dari penjualan mereka, si pembeli apakah sudah termasuk kategori penadah? Ya, untuk saat ini memang dari penadah tersebut sudah kami amankan dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pak, 44 ini orang karyawan Telkomsel semua? Enggak, yang karyawan Telkomsel yang mana? Ini yang karyawan Telkomsel hanya 1 orang, kemudian bersama rekannya ini bertugas untuk membantu dan meminjamkan mobil. Kemudian yang 2 orang ini adalah penadahnya. Ini warga mana, Pak? Warga Barong Tongkok semua. Ada lagi? Untuk penadahnya, Pak, aktivitas penadahnya sudah lama dilakukan atau baru dengan kasus ini, Pak? Nah, itu masih dalam proses pemeriksaan kami. Ada lagi yang lain? Akibat ini makanya beberapa waktu lalu jaringan di Barat terganggu. Berkaitan dengan hal tersebut, memang kalau untuk aki yang dicuri oleh para tersangka ini memang sudah tidak digunakan lagi, sudah digantikan dengan aki-aki yang baru. Oleh karena itu
kenapa tersangka ini mengetahui bahwasanya ada aki yang tidak terpakai. Oleh karena itu timbul niat jahat dari tersangka untuk mengambil aki-aki yang sudah tidak dipakai tersebut untuk dijual kembali. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami Satreskrim. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.